Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan membicarakan tentang penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan ya. Ini merupakan kriteria 2.6.1 ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu tentang standar 2.6 ya, tentang penyelenggaraan UKM esensial. Upaya kesehatan masyarakat esensial dilaksanakan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas. Jadi dalam melaksanakan UKM esensial ya, itu prioritasnya adalah upaya promotif dan preventif ya. Jadi supaya Bapak Ibu ketahui, jadi dalam membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan UKM esensial, maka kegiatannya harus dalam upaya promotif dan preventif. Sekarang kita pahami tentang kriteria 2.6.1. Cakupan dan pelaksanaan UKM esensial promosi kesehatan. Jadi kriteria 2.6.1 ini tentang membicarakan tentang cakupan dan pelaksanaan UKM esensial promosi kesehatan atau biasa juga disingkat dengan Promkes. Baik, sekarang kita pahami tentang pokok pikirannya ya. Kita pahami yang pertama, cakupan UKM esensial promosi kesehatan diukur dengan 3 indikator kinerja utama pelayanan ya. Jadi dalam melaksanakan promosi kesehatan ya, berhasil tidaknya itu diukur dengan menggunakan 3 indikator utama. Apa saja 3 indikator utama itu? Yang pertama adalah presentasi posyandu aktif. Jadi posyandu aktifnya itu berapa persen ya. Ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah terbentuknya tatanan sehat ya. Ini juga sesuai dengan pedoman. Kemudian yang ketiga, melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Jadi maksudnya di pokok pikiran ini, kegiatan promosi kesehatan dinyatakan berhasil jika ya presentasi posyandu aktifnya itu memenuhi target, tatanan sehatnya juga memenuhi target, dan proses pemberdayaan masyarakat juga memenuhi targetnya. Ini yang dimaksud dengan pokok pikiran yang pertama. Baik, kita ikuti, kita lihat sekarang pokok pikiran yang kedua ya. Penetapan indikator kinerja utama pelayanan promosi kesehatan terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja Puskesmas. Jadi dalam membuat indikator kinerja utama Promkes itu tidak perlu dibuat tersendiri, tetapi cukup diintegrasikan, artinya digabung dengan penetapan indikator kinerja Puskesmas. Namun jika pada waktu penetapan indikator kinerja Puskesmas itu belum tercantum ya, ini terpaksa dibuat dalam SK tersendiri, jadi indikator kinerja utama. Namun jika indikator utama ini sudah masuk dalam indikator kinerja Puskesmas, tidak perlu membuat indikator baru. Berikutnya, definisi operasional posyandu aktif itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu harus paham apa yang dimaksud dengan posyandu aktif ya. Nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya.
Jadi kriteria posyandu aktif, jadi Bapak Ibu ini perlu mengetahui posyandu dikatakan aktif itu bagaimana ya. Jadi yang pertama ya, posyandu itu melakukan kegiatan rutin minimal 1 bulan, 1 kali dalam sebulan ya. Jadi posyandu dikatakan aktif itu salah satu kriterianya adalah melakukan kegiatan minimal 1 kali dalam sebulan. Kemudian yang kedua, memiliki 5 orang kader. Nah, ke-5 kader posyandu itu di SK-kan oleh kepala desa atau lurah ya. Jadi ini syarat yang kedua, jumlah kadernya minimal itu ada 5 ya, dan ini harus di SK-kan ya. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan promotif dan preventif pada masing-masing kelompok sasaran. Jadi pada ibu hamil, pada bayi, pada balita, pada remaja, pada usia produktif dan lansia ya. Semuanya ya pada sasaran ini perlu diberikan pelayanan promotif dan preventif. Jadi ini syaratnya ya ada 3 ya. Jadi sekali lagi, posyandu dikatakan aktif jika memenuhi 3 kriteria ini ya. Kegiatannya minimal 1 kali dalam sebulan, kemudian jumlah kadernya ada 5 dan di SK-kan oleh kepala desa. Kemudian yang ketiga, dalam memberikan pelayanan pada sasaran perlu ada pelayanan promotif dan preventif. Baik, kita lihat pokok pikiran berikutnya ya, yang nomor 4 ya. Terbentuknya tatanan sehat ya, sesuai dengan pedoman adalah upaya yang dilakukan petugas puskesmas dalam membentuk tatanan tempat yang mengupayakan kesehatan dengan melakukan ya proses untuk pemberdayaan masyarakat ya, melalui kegiatan ya, kegiatan bagaimana menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan sehat. Jadi ini yang dimaksud dengan tatanan sehat. Jadi tatanan sehat ini adalah dilakukan oleh petugas dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan informasi dan mempengaruhi masyarakat untuk mau berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan yang sehat ya. Itu yang dimaksud dengan tatanan sehat ya. Contoh dalam pokok pikiran ini adalah rumah tangga sehat, sekolah sehat dan sebagainya. Pokok pikiran berikutnya ya, yang kelima, terbentuknya tatanan sehat ya sesuai dengan pedoman adalah upaya yang dilakukan ya oleh puskesmas dalam membentuk tatanan tempat yang mengupayakan kesehatan ya dengan melakukan proses pemberdayaan masyarakat ya, melalui kegiatan menginformasikan, memengaruhi dan membantu masyarakat ya agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan yang sehat. Kemudian yang keenam adalah melakukan proses pemberdayaan masyarakat adalah memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ditanya oleh surveyor ya, apa yang dimaksud memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat ya, ini ada beberapa contohnya ya. Yang pertama adalah pengenalan kondisi desa atau kelurahan. Jadi mengenal kondisi desa ya, masalah-masalah yang ada di desa atau kelurahan itu termasuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, melaksanakan survei mawas diri, itu juga termasuk kegiatan memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah musyawarah ya, musyawarah masyarakat desa ya atau kelurahan ya, jadi MMD. Kemudian perencanaan yang partisipatif, jadi mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam proses perencanaan. Kemudian yang kelima, pelaksanaan kegiatan, jadi mengajak masyarakat untuk
berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan di UKM ya. Kemudian yang keenam adalah pembinaan kelestarian. Jadi ini adalah 6 contoh ya dalam memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat. Jadi Bapak Ibu dalam membuat kegiatan tentang proses pemberdayaan masyarakat bisa mengambil salah satu dari 6 ini. Berikutnya yang ketujuh, untuk mencapai kinerja UKM esensial promosi kesehatan dilakukan upaya-upaya promotif dan preventif sebagai berikutnya. Jadi nanti Bapak Ibu juga begitu, kalau ditanya apa upaya promotif dan preventifnya dalam penyelenggaraan promosi kesehatan, Bapak Ibu bisa mengikuti petunjuk ini ya. Jadi yang pertama adalah melaksanakan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Jadi yang dimaksud advokasi ini adalah mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan dukungan. Jadi misalnya datang ke kepala desa untuk mendapatkan dukungan, datang kepada tokoh agama untuk mendapatkan dukungan tentang penyelenggaraan promosi kesehatan. Ini yang dimaksud dengan advokasi ya. Kemudian kalau sosialisasi ya ini adalah pemberitahuan ya, atau penyuluhan ya, boleh ya, ini sosialisasi. Kemudian yang kedua adalah pendampingan dan pembinaan teknis dalam tahapan pemberdayaan masyarakat. Jadi Bapak Ibu, upaya promotif dan preventif ini bisa juga dilakukan dengan cara pendampingan dan pembinaan teknis agar masyarakat itu ya ikut aktif dalam kegiatan promosi kesehatan. Berikutnya yang ketiga adalah melakukan koordinasi dengan lintas sektor ya. Jadi kegiatan promosi kesehatan itu tidak cukup hanya dilakukan oleh Puskesmas, tetapi perlu dibantu oleh lintas sektor. Makanya perlu dilakukan koordinasi agar pelaksanaannya itu berjalan dengan baik ya. Kemudian yang keempat adalah membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat dan pihak swasta ya, dengan cara mengembangkan media KIE. Jadi kita minta kepada perusahaan-perusahaan agar dibuatkan media-media KIE ya, dan nanti bisa dipasang di tempat-tempat yang strategis. Jadi ini termasuk kegiatan membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat ya. Kemudian melakukan peningkatan kapasitas. Jadi kemampuan dari masyarakat itu perlu ditingkatkan ya. Bisa dengan cara penyuluhan, pendampingan atau pembinaan ya. Kemudian yang keenam adalah memfasilitasi edukasi kesehatan kepada masyarakat. Jadi masyarakat perlu difasilitasi, memerlukan edukasi tentang apa. Nah, jadi nanti masyarakat biar memilih sendiri sehingga apa yang kita berikan itu sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah, kalau hal seperti itu nanti masyarakat akan menerima dengan baik ya. Kita lihat pokok pikiran berikutnya ya. Yang ketujuh adalah penggerakkan masyarakat ya. Jadi masyarakat itu setelah tahu ya harus mau. Jadi mau melaksanakan kegiatan promosi kesehatan itu perlu digerakkan. Dan yang kedelapan, upaya-upaya promotif dan preventif itu sesuai dengan indikator tambahan yang ditetapkan oleh Puskesmas. Jadi dalam hal ini upaya-upaya promotif dan preventif itu boleh ditambah sesuai dengan kebutuhan Puskesmas. Berikutnya ya,
dilakukan pemantauan ya. Pemantauan ini monitoring ya. Nah, monitoring tentang kegiatan. Jadi kegiatan promosi kesehatan itu perlu dipantau, perlu dimonitoring apakah pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Jika tidak sesuai maka dianalisis ya. Dianalisis, dicari penyebabnya, kemudian dibuat rencana tindak lanjut untuk perbaikannya. Jadi begitu Bapak Ibu, dalam melaksanakan program promosi kesehatan, setiap kegiatan Promkes perlu dimonitoring. Jika ada yang tidak sesuai, dianalisis, dicari penyebabnya, kemudian dibuat rencana tindak lanjut untuk perbaikannya. Berikutnya yang ke-10, pencatatan dan pelaporan ya UKM esensial promosi kesehatan baik secara manual maupun elektronik dilakukan harus secara lengkap. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan ya pencatatan dan pelaporan ya syaratnya harus lengkap ya. Jadi tidak boleh ada yang tidak terisi, harus akurat, artinya bahwa data itu benar, kemudian tepat waktu dalam pelaporannya. Nah ini Bapak Ibu perlu ketahui ya, dalam melaporkan ya kegiatan promosi kesehatan syaratnya 3 ini ya, harus lengkap, harus akurat, dan harus tepat waktu. Laporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah ya itu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku. Jadi pelaporannya nanti ada yang dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan ada laporan yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan ya. Pelaporan kepada Kepala Puskesmas dapat dilakukan secara tertulis atau disampaikan secara langsung melalui pertemuan seperti pada saat pertemuan Lokmin bulanan atau pertemuan tinjauan manajemen atau pertemuan yang lain. Jadi khusus untuk pelaporan kepada Kepala Puskesmas ya boleh diserahkan secara tertulis, tapi juga bisa disampaikan pada saat ada pertemuan. Ini maksudnya pokok pikiran seperti itu. Baik, sekarang kita pahami ya, kita lihat elemen penilaiannya ya. Nah, yang pertama tentang tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial ya promosi kesehatan sesuai dengan yang diminta pada pokok pikiran. Jadi di pokok pikiran tadi sudah disebutkan bahwa berhasil tidaknya kegiatan promosi kesehatan itu tergantung dari 3 indikator utama. Maka 3 indikator utama itu harus diukur ya tercapai atau tidak. Ini untuk melihat ya tercapainya indikator kinerja ya. Ada 2 yang diminta untuk memenuhi EP1 ini, regulasi dan dokumen. Sekarang kita lihat regulasinya ya. Yang pertama ya, Bapak Ibu perlu membuat SK ya, SK tentang indikator dan target kinerja ya. Ya, indikator dan target kinerja ini yang paling penting adalah 3 indikator utama yang disebutkan tadi ya. Bapak Ibu harus membuat SK-nya ya. Ini yang tentang regulasi. Tetapi jika indikator utama ini sudah masuk di indikatornya Puskesmas ya, maka tidak perlu membuat SK baru, cukup ditunjukkan indikator Puskesmas ya, indikator kinerja Puskesmas. Bapak Ibu jika kesulitan membuat SK ya, maka Bapak Ibu bisa menonton di video di Rumah Akreditasi ya. Di channel Rumah Akreditasi sudah dibuatkan video tentang caranya membuat SK ya, surat keputusan ya. Di video ini akan dijelaskan langkah demi langkah cara membuat SK. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan membuat SK, tolong melihat video ini ya. Berikutnya ya, untuk EP yang pertama ya, yang kedua adalah diminta dokumen ya. Dokumen apa yang harus disiapkan untuk memenuhi EP ini ya?
Yang pertama adalah bukti pencapaian target. Jadi Bapak Ibu harus membuktikan bahwa kinerja promosi kesehatan itu targetnya terpenuhi atau tidak. Jadi harus membandingkan antara cakupan dan evaluasi ya. Nanti bisa kita berikan contoh ya di slide berikutnya ya. Kemudian yang kedua adalah analisis. Yang dimaksud analisis, jika ada cakupan yang kurang dari target, berarti itu ada masalah. Kemudian dicari penyebabnya ya. Penyebabnya bisa dicari menggunakan fishbone diagram. Kemudian kalau sudah ketemu, dibuat rencana tindak lanjut. Jadi ini ada dua bukti yang Bapak Ibu harus penuhi untuk dokumennya, yaitu bukti pencapaian targetnya dan bukti analisisnya ya. Contoh formatnya bisa dilihat di slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau membuktikan tentang bukti analisis pencapaian target ya, bisa membuat kolom seperti ini ya. Jadi ini ada nomor ditulis ini 1, 2, 3, 4, kemudian kegiatan promosi kesehatannya apa ditulis di sini ya. Kemudian targetnya berapa ditulis di sini, cakupannya berapa. Jika cakupan ini tidak sesuai atau kurang dari target, berarti ada masalah, perlu dianalisis ya. Penyebabnya ditulis di sini. Jadi di kolom analisis ini perlu ditulis penyebabnya. Penyebab dari cakupan kurang ini apa ya. Setelah itu baru dibuat rencana tindak lanjut. Ini merupakan bukti tentang analisis pencapaian target. Ini adalah versi yang pendek ya. Kalau versi yang panjang ya, bisa aja ini hanya evaluasi dulu, kemudian menganalisisnya sendiri, RTA-nya sendiri. Nah, terserah Bapak Ibu mau yang versi pendek atau versi panjang ya. Kita lihat berikutnya EP yang kedua ya. Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial promosi kesehatan sebagaimana pokok pikiran yang tertuang dalam RPK ya, sesuai dengan kebijakan, prosedur ya, kerangka acuan yang telah ditetapkan. Jadi maksudnya ya, pelaksanaan promosi kesehatan itu harus mengedepankan upaya promotif dan preventif, dan pelaksanaan upaya promotif dan preventif ini ya harus sesuai dengan RPK-nya ya, harus sesuai dengan KAK-nya, harus sesuai dengan SOP-nya ya. Makanya dalam memenuhi EP yang nomor 2 ini ada 3 yang diperlukan ya. Ada regulasi, ada dokumen, dan ada wawancara. Jadi penilaian tentang EP yang nomor 2 ini ada 3, regulasi, dokumen, dan wawancara. Sekarang kita lihat regulasinya ya. Regulasi apa yang diperlukan untuk memenuhi EP yang nomor 2? Yang pertama, Bapak Ibu harus membuat RPK ya, baik RPK tahunan maupun RPK bulanan tentang promosi kesehatan. Berarti ini harus dibuat ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu di masing-masing RPK ini ya, RPK tahunan ini ada berapa kegiatan. Kalau kegiatannya 5 berarti harus dibuat masing-masing KAK-nya ya. Kalau kegiatannya 10, KAK-nya 10. Kalau kegiatan di RPK ini 7 berarti KAK-nya 7. Begitu caranya membuat Bapak Ibu ya. Jadi jumlah KAK itu, jumlah KAK yang nomor 2 ini sesuai dengan jumlah kegiatan yang ada di RPK tahunan. Misalnya kalau sekarang adalah RPK tahun 2023 ya. Jumlahnya berapa itu harus dipenuhi KAK-nya. 1 KAK 1 kegiatan. Kemudian Bapak Ibu juga perlu membuat SK ya, SK tentang pelayanan UKM di Puskesmas ya. Salah satunya adalah promosi kesehatan, nanti harus masuk di sini. Kemudian yang keempat adalah SOP ya. SOP ini sesuai dengan pelayanan UKM promosi kesehatan. Jadi dalam memenuhi EP2 ini banyak yang harus disiapkan, yaitu RPK, KAK, SK, dan SOP.
Bapak Ibu, jika kesulitan membuat KAK ya, tolong menonton video ini ya. Video di channel Rumah Akreditasi yang berjudul KAP atau KAK ya. Kerangka ajuan program dan kerangka ajuan kegiatan ya. Di dalam video ini, jadi nanti dicari di channel Rumah Akreditasi, akan dijelaskan langkah demi langkah cara membuat KAK ya. Tadi kan Bapak Ibu disuruh membuat KAK, maka cara membuatnya Bapak Ibu menonton video ini. Kemudian jika Bapak Ibu masih belum paham atau sulit membuat SOP, ya silahkan menonton di video di channel Rumah Akreditasi ya, yang berjudul SOP ya, Standar Operasional Prosedur ya. Di video ini juga akan dijelaskan langkah demi langkah, tahap demi tahap cara membuatnya SOP. Jadi dengan menonton video ini Bapak Ibu akan paham bagaimana cara membuat SOP. Baik, kita lihat yang elemen berikutnya ya. Oke. Jadi berikutnya dokumen yang diminta adalah bukti pelaksanaan ya, bukti pelaksanaan UKM ya. Nah, bukti pelaksanaan ini ya tergantung kegiatannya ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ditanya surveyor mana bukti pelaksanaan pelayanan UKM ya, bukti itu tergantung kegiatannya. Dari antara kegiatan satu dan kegiatan yang lain, bukti pelaksanaannya itu berbeda-beda ya. Untuk jelasnya nanti kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah bukti pelaksanaan ya. Kita bedakan antara kegiatan di dalam gedung dan kegiatan yang di luar gedung. Makanya Bapak Ibu nanti kalau ingin membuktikan bukti pelaksanaan program promosi kesehatan, nanti ada dua ini ya. Ada kegiatan dalam gedung dan ada kegiatan di luar gedung. Kalau kegiatan dalam gedung ya, ini buktinya apa ya? Bisa menggunakan register ya. Bapak Ibu kalau misalnya di KIA itu ya, apa di promosi kesehatan ada kegiatan-kegiatan itu kan dicatat dalam register. Jadi register ini merupakan bukti pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, bisa juga menggunakan buku bantu. Kalau tidak menggunakan register, bisa menggunakan buku bantu ya. Kemudian jika kegiatan itu dalam bentuk pertemuan, maka buktinya adalah uang ya. Ini kalau disingkat uang. U-nya ini undangan, A-nya ini absensi, N-nya itu notulen, G-nya itu gambar atau foto. Jadi kalau bentuknya pertemuan atau rapat, maka Bapak Ibu membuktikannya ini dengan membuat uang ini ya. Ini adalah kalau kegiatan di dalam gedung. Sekarang kalau kegiatan di luar gedung ya, ini bisa menulis ya, dibuktikan di buku kegiatan atau buku harian ya. Masing-masing staf di Puskesmas kan punya buku kegiatan atau buku harian. Jadi kegiatan yang dilakukan di luar gedung itu ditulis di sini ya. Kemudian yang kedua adalah bisa menunjukkan laporan ya, atau LHK ya, laporan hasil kegiatan itu bisa juga ditunjukkan sebagai bukti pelaksanaan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menunjukkan SPJ. Jadi semuanya itu bisa digunakan sebagai bukti telah dilaksanakan kegiatan. Nah, untuk tambahan, Bapak Ibu bisa menambahkan surat tugas dan foto kegiatan. Tetapi tidak boleh membuktikan pelaksanaan itu hanya foto aja atau hanya surat tugas. Kan adanya surat tugas belum tentu kegiatan itu dilaksanakan, tapi ini sebagai tambahan. Jadi yang betul untuk membuktikan pelaksanaan kegiatan menggunakan nomor 1 sampai 23 ditambah surat tugas dan foto kegiatan. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya yang ketiga adalah wawancara ya. Siapa yang diwawancarai? Ya kita lihat yang diwawancarai adalah PJ UKM. Kemudian koordinator Promkes dan pelaksana Promkes. Jadi dalam
survei nanti ya, survei akreditasi ya, yang perlu diwawancarai orangnya adalah PJ UKM, koordinator Promkes dan pelaksana Promkes ya. Diwawancarai tentang apa? Yaitu diwawancarai tentang pelayanan promosi kesehatan. Jadi cara melaksanakan promosi kesehatan itu bagaimana. Jadi kalau di dalam wawancara nanti bisa menjelaskan dengan baik ya, dengan jelas, nanti wawancara ini akan diberi nilai yang baik. Kita lihat EP berikutnya ya, EP yang nomor 3. Dilakukan pemantauan atau monitoring secara periodik ya. Jadi namanya periodik tidak cukup hanya dilakukan satu kali dalam 1 tahun. Jadi periodik ini bisa sebulan sekali, bisa tiap 3 bulan sekali, bisa 4 bulan sekali ya, tergantung kemampuannya. Jelas pemantauan ini atau monitoring pelaksanaan kegiatan itu perlu dilaksanakan secara periodik ya. Memantau terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan ya. Untuk memenuhi EP ini ya, ada 2 yang diminta, yaitu dokumen dan wawancara. Sekarang dokumennya, apa yang diperlukan untuk dokumen ya? Yang pertama adalah jadwal pemantauan. Jadi Bapak Ibu harus membuat jadwal, mau dilaksanakan tiap bulan atau 2 bulan sekali dan seterusnya. Jadi harus dibuat jadwalnya. Kemudian yang kedua, harus ada bukti hasil pemantauannya ya. Pemantauannya itu menggunakan checklist ya, dan disertai dengan analisisnya ya. Nah, kalau ada yang tidak sesuai berarti perlu dianalisis. Yang dimaksud analisis adalah mencari penyebab dari masalah itu ya. Mencari penyebab masalah sekali lagi menggunakan fishbone diagram, dan nanti kalau sudah ketemu penyebabnya dibuat rencana tindak lanjut ya. Baik, sekarang jadwal pemantauan atau jadwal monitoring. Bapak Ibu kalau diminta oleh surveyor mana jadwal pemantauannya atau jadwal monitoringnya, Bapak Ibu bisa membuat kolom seperti ini ya. Ini nomor ya, nomor kegiatannya apa ya. Ini nomornya, ini kegiatannya, terus pelaksanaannya ya. Ini bulannya. Ini bulan Januari, Februari sampai Desember atau 1 sampai 12. Nah, nanti kalau dilaksanakan bulan 3, yang ini dikasih warna ya. Kalau dilaksanakan bulan 8, ini dikasih warna, begitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau membuat jadwal pemantauan atau jadwal monitoring menggunakan format seperti ini ya. Nanti ini ditunjukkan pada surveyor, ini adalah jadwal monitoringnya. Kemudian bukti monitoringnya atau bukti pemantauannya, Bapak Ibu bisa melihat atau bisa membuat format seperti ini. Ini kalau pemantauan tentang kegiatan ya. Kalau pelaksanaan kegiatan, ini nomornya, kegiatannya apa. Kemudian yang dilihat pada kegiatan itu 3, sasarannya sesuai atau tidak sesuai. Kalau sesuai dicentang di sini, kalau tidak sesuai dicentang di sini. Kemudian waktu pelaksanaannya sesuai centang sini, tidak sesuai centang sini. Juga tempat pelaksanaannya sesuai centang sini, tidak sesuai centang ini. Nah, sasaran waktu dan tempat ini harus sesuai dengan yang ditulis di KAK. Makanya pada saat kita melakukan monitoring itu kita harus paham tentang KAK-nya ya. Kalau ada yang tidak sesuai ya, misalnya ini ada yang tidak sesuai baik sasaran, waktu atau tempat, maka ada masalah, dilanjutkan dengan analisis. Analisis 3 kolom, masalahnya apa, dicari penyebabnya menggunakan fishbone diagram, kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Ini merupakan bukti pemantauan. Jadi nanti kalau ditanya oleh surveyor mana bukti pemantauan ya, tunjukkan ini ya, tunjukkan kolom-kolom ini yang sudah Bapak Ibu buat ya. Berikutnya ya, yang nomor berikutnya, yang EP ketiga adalah wawancara ya. Ya, wawancara tentang pemantauan secara periodik ya. Siapa yang diwawancarai? PJ, koordinator dan pelaksana dari Promkes ya.
Diwawancarai tentang apa? Diwawancarai tentang bagaimana cara pelaksanaan pemantauan evaluasi ya. Jadi ini Bapak Ibu PJ ya, PJ UKM, kemudian koordinator dan pelaksana akan diwawancarai oleh surveyor ya, ditanyai tentang bagaimana caranya melakukan pemantauan dan bagaimana cara melakukan evaluasi ya. Kalau semuanya bisa menjelaskan dengan baik, nanti wawancara ini akan diberi nilai yang baik. Kita lihat EP berikutnya, yaitu EP yang nomor 4 ya. Ini dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan ya. Ini ada 2 dokumen dan wawancara ya. Jadi ini tentang rencana tindak lanjutnya ya. Jadi setelah dilakukan pemantauan kan ada RTL. Nah, RTL ini akan ditanyakan, Bapak Ibu diminta bukti tentang rencana tindak lanjut ya. Dan rencana tindak lanjut ini nanti harus dimasukkan di RUK, kemudian kalau sudah disetujui jadi RPK ya. Jadi Bapak Ibu perlu membuktikan bahwa rencana tindak lanjut hasil pemantauan itu telah dibuat ya. Kemudian bukti dilaksanakan tindak lanjut ya. Yang dimaksud tindak lanjut adalah mengerjakan RTL ya. Ya, untuk buktinya Bapak Ibu bisa lihat ya. Untuk melaksanakan tindak lanjut ya, itu tergantung dari kegiatannya. Tadi sudah disebutkan kalau kegiatan di dalam gedung itu bisa ditulis di register, ini buktinya bisa buku bantu, atau kalau pertemuan itu harus mengumpulkan undangan, absensi, notulen, dan gambar. Kalau kegiatan luar gedung bisa menunjukkan buku kegiatan, bisa menunjukkan laporan atau helaka, bisa juga menunjukkan SPJ, dan ini dilengkapi dengan surat tugas dan foto kegiatan. Ini untuk membuktikan tindak lanjut dari RTL ya, RTL yang telah dibuat di pemantauan ya. Berikutnya tentang wawancara ya. Siapa yang diwawancarai? Yaitu PJ ya, koordinator dan pelaksana ya. Diwawancarai tentang apa? Tentang caranya menyusun rencana tindak lanjut ya. Tadi Bapak Ibu sudah mengerti tentang bagaimana cara membuat rencana tindak lanjut. Nah, ini Bapak Ibu harus ceritakan kepada surveyor ya. Jadi kalau dalam wawancara ini baik PJ, koordinator maupun pelaksana bisa menceritakan caranya menyusun atau caranya membuat rencana tindak lanjut, nanti wawancara ini akan diberi nilai yang bagus. Berikutnya yang kelima ya, disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindak lanjut ya. Ini berdasarkan hasil pemantauan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan ya. Jadi nanti dalam hal ini Bapak Ibu membuat rencana tindak lanjut ya dari hasil pemantauan ya. Dan bukti dilakukannya tindak lanjut ya. Untuk membuat rencana tindak lanjut ya, Bapak Ibu perlu membuat kolom seperti ini. Jadi kalau membuat RTL ya, kolomnya seperti ini. Jadi ini nomor, kegiatannya apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksananya siapa, biayanya berapa. Jadi ini Bapak Ibu tunjukkan, ini merupakan bukti telah dibuat rencana tindak lanjut. Jadi kalau membuat rencana tindak lanjut menggunakan kolom seperti ini, nanti Bapak Ibu tunjukkan kepada surveyornya ya. Berikutnya tentang wawancara ya. Siapa yang diwawancarai? Yaitu PJ, koordinator dan pelaksana. Diwawancarai tentang apa? Yaitu tadi diwawancarai tentang cara menyusun rencana tindak lanjut ya. Nah, tadi ini sudah disampaikan kalau
PJ, koordinator, dan pelaksana bisa menyampaikan caranya menyusun rencana tindak lanjut, nanti wawancara ini diberi nilai yang baik. Berikutnya yang keenam, dilaksanakan pencatatan dan pelaporan baik kepada Kepala Puskesmas maupun kepada Kepala Dinas Kesehatan, ya. Ada 3 yang diminta di EP ini, regulasi, dokumen, dan wawancara, ya. Kita lihat regulasinya, ya. Jadi ini SOP tentang pencatatan dan pelaporan. Jadi Bapak Ibu harus membuat SOP tentang pencatatan dan SOP tentang pelaporan. Kemudian untuk dokumennya apa yang perlu dibuat? Jadi bukti pencatatan, ya. Jadi bukti pencatatan nanti Bapak Ibu tadi bisa lewat register, bisa lewat buku bantu, itu nanti ditunjukkan kepada surveyornya. Juga bukti pelaporannya, ya. Pelaporannya nanti ya ada pelaporan bulanan, ada pelaporan tahunan, ada pelaporan yang menggunakan aplikasi, ya semuanya itu nanti ditunjukkan pada surveyornya, ya. Ya. Jadi bukti pelaporan nanti ada yang diberikan kepada Kepala Puskesmas dan bukti pelaporan yang diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Nah, bukti pencatatan dan pelaporan, ya ini misalnya bukti pencatatan, kalau Bapak Ibu ditanya mana bukti pencatatannya, Bapak Ibu bisa menunjukkan kartu untuk mencatat, ya misalnya kartu ibu atau kartu KMS, itu kan kartu-kartu termasuk bukti pencatatan, ya. Register ya, register di posyandu, register penimbangan itu termasuk bukti pencatatan, ya. Kemudian juga pakai buku bantu. Ini semuanya Bapak Ibu bisa tunjukkan sebagai bukti untuk pencatatan. Kemudian untuk pelaporan ada laporan bulanan, ada laporan tahunan, dan ada menggunakan aplikasi, ya. Kalau promosi kesehatan itu aplikasinya namanya Kepo Promkes, ya. Saya kira Bapak Ibu pelaksana Promkes sudah tahu ini. Jadi nanti Bapak Ibu tunjukkan kalau ditanya mana bukti pelaporannya, ya ini ada laporan bulanan, ada laporan tahunan, dan ada laporan yang lewat aplikasi Kepo Promkes, ya. Berikutnya, ya, ini tentang wawancara, ya. Jadi regulasi sudah, dokumen sudah, sekarang tentang wawancara. Siapa yang akan diwawancarai? Yaitu Kepala Puskesmas, PJ UKM, Koordinator Promkes, dan Pelaksana Promkes, ya. Diwawancarai tentang apa? Tentang pencatatan dan pelaporan. Jadi kalau semuanya nanti diwawancarai oleh surveyor, bisa menjelaskan bagaimana cara mencatat dan bagaimana cara memberi laporan, laporannya lewat apa aja, bisa menjelaskan dengan baik, maka nanti wawancara ini akan diberi nilai baik, ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong diberi like, ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video yang baru. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, ya, mohon ditulis di komen YouTube di channel Rumah Akreditasi. Atau kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan materi, ya, video sesuai yang diinginkan, tolong juga menulis di komen YouTube channel Rumah Akreditasi. Dan yang terakhir, tolong kami dibantu share video ini kepada teman, ya, sahabat atau sejawat yang lain, agar teman, sahabat atau sejawat yang lain itu ikut mendapatkan manfaat dari video ini, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, ya. Mari kita akhiri, ya, tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.